Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari konfigurasi elektron dari sebuah ion. Jadi pada dasarnya sama, cuma nanti ada serah terima atau menerima atau melepaskan elektron. Jadi itulah yang dikatakan dengan ion. Jadi ada peristiwa serah terima elektron. Nah, itulah yang menjadi dasar kita bagaimana mencari konfigurasi elektron dari sebuah ion. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Jadi pada dasarnya konfigurasi elektron sebuah ion, jadi ada sebuah atom netral. Atom netral ini berarti dia tidak ada namanya serah terima elektron. Ketika atom netral ini dia melepaskan elektron ataupun menerima elektron pada kulit bagian terluar, maka akan membentuk sebuah ion. Nah, kemudian jika dia menerima elektron, jadi si atom ini menerima elektron, maka atom menjadi ion negatif. Ini kaitannya pada materi lambang atom kemarin. Jadi sebuah atom netral jika dia menerima elektron, maka atom itu akan menjadi ion negatif. Kita tahu bahwa jika kondisi atom itu netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya, atau muatan positif dan negatifnya itu sama. Oke, karena ada si atom netral ini menerima elektron, jadi kan elektronnya lebih banyak daripada protonnya, atau muatan negatifnya itu akan menjadi lebih banyak daripada muatan si positif karena ketambahan dari elektron ini. Nah, ionnya itu nanti akan bermuatan negatif. Jadi pangkatnya nanti yang ada di atas, di pojok kanan atas, itu akan bermuatan negatif. Nah, kalau jumlah elektronnya, kan kita tahu jumlah elektron itu adalah massa, nomor atom dikurang dengan muatan ionnya. Nah, karena dia dikurang, jadi karena sudah rumusnya itu dikurang, karena ini negatif, maka dia menjadi, kalau dalam ilmu matematika, negatif kali negatif ini adalah positif. Maka nanti kalau dia muatannya negatif atau lambangnya di pojok kanan atas itu negatif, maka dia akan ditambah. Sebaliknya, jika dia melepas elektron, maka atom akan menjadi ion yang positif. Kita tahu bahwa dalam keadaan normal, sekali lagi, ion positif dan ion negatif itu sama banyaknya. Karena si atom ini tadi melepas elektron, maka kondisinya sudah berubah. Yang positif lebih banyak. Nah, tandanya ion itu kalau dia melepaskan elektron, dia akan bermuatan positif. Ada positif di pojok kanan atasnya. Nah, jumlah elektronnya dia menjadi dikurang. Jadi ketika nanti tandanya itu negatif, maka jumlah elektronnya itu ditambah. Ketika tandanya itu nanti positif, jumlah elektronnya kita kurangkan, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Apa yang perlu kita cari terlebih dahulu untuk konfigurasi elektron ion? Ini apa bedanya? Pada dasarnya sama mencari, yaitu kita menggunakan 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d dan seterusnya. Cuma sebelum langkah kita mencari konfigurasi elektronnya itu, kita mencari jumlah elektronnya. Oke, kira-kira seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tuliskan konfigurasi elektron dari bromin dengan nomor atom 35. Nah, di sini inilah yang bermuatan. Ini muatannya ternyata dia menerima elektron. Kalau tidak ada angkanya di sini, berarti angkanya adalah 1. Nanti misalkan di sini adalah plus, berarti angkanya itu adalah 1. Karena dalam ilmu matematika 1 memiliki kelebihan bisa ditulis atau tidak. Oke. Nah, jumlah elektronnya 35 karena di sini
ada 1 berarti karena dia negatif, ingat negatif itu ditambah, jadi 35 tambah 1 sama dengan 36. Oke, baru kita cari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Ini jumlahnya berapa? Kita lihat atasnya, elektronnya sudah, yang kita pakai haruslah 36 jumlahnya. Kita lihat, ini 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 10 30. Masih berarti ini masih ada lanjutannya. Habis 3D apa? 4P6. Nah, ini 36 ya jumlahnya. Kalau misalkan ini tidak ada terion, jadi tidak ada melepas atau menerima, maka di sini sampai 4P5. Tapi karena dia ada menerima, ini jadi kalau negatif itu menerima berarti nambah jumlah elektronnya. Jadi 36 berarti di sini 4P. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana jika muatannya adalah dia melepas elektron atau positif di sininya? Nah, kalau positif jadi jumlah elektron itu adalah 32 dikurang 2 sama dengan 30 nih. Nah, 30 ini 32 ini dikurang 2 30, baru kita cari konfigurasi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S sampai 3D 10. Jika kita jumlahkan ternyata ini hasilnya adalah 30. Dari mana? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10. Ini adalah yang pangkatnya, ini yang angka-angka kecil ini adalah elektron. Jadi elektron dari setiap subkulit. Jadi S itu maksimalnya 2, P itu maksimalnya 6, D itu maksimal 10, dan F itu maksimal 14. Itu adalah jumlah elektron dalam setiap subkulit. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih, semoga membantu video ini. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.